Tokoh senior Partai Golkar NTB Lale Kuning mengaku prihatin dengan kerasnya persaingan politik di internal Golkar menjelang musda antara kubu Suhaili vs kubu Ahyar Abduh. Saya tidak memihak kepada siapa-siapa, ya dia betul-betul realita yang saya lihat di luar. Haji Suhaili ini masih saudara saya. Ahyar Abduh ini binaan saya sejak masih. Lale Kuning tidak terima Ahyar Abduh yang juga calon ketua DPD Golkar akan dijegal karena dianggap punya dosa politik pernah melawan partai pada saat Pilkada Gubernur 2018 lalu. Lale Kuning pun mengungkapkan jika demikian Suhaili juga pernah punya dosa politik kepada Golkar pada saat dia mencalonkan diri sebagai bupati pada periode pertama lalu. Suhaili melawan ketua DPD Golkar saat itu, lalu Ratmaja alias Namingoh. Oleh sebab itu, maka dia menganggap tidak elok jika persaingan di tubuh Partai Golkar dengan cara-cara yang tidak etis saling mengungkap dosa politik. Bahwa Ahyar Abduh ini akan dijegal istilahnya melalui dosa pilgub. Saya selaku orang tua di Golkar ini melihat begitu itu tidak adil. Karena apa? Di dalam sejarah ya, Haji Suhaili juga begitu dulu. Waktunya pemilihan pertama itu begitu juga. Tidak lewat Golkar. Akhirnya jadilah dia. Jadi sampai sekarang kan jadi dia. Sebelum itu Pak Lalu Serinate langsung pemilihan di lawan Pak Mesir sebagai ketua DPD Golkar. Waktu itu saya jadi pengurus Golkar, wakil ketua di DPD Golkar. Juga begitu Pak Serinate. Kenapa dalam perjalanan Pak Serinate juga tidak dipecat, malah jadi ketua DPD Golkar lagi. Nah, jadi budaya begini ini dari DPP juga sudah begitu, Pak Sukala juga begitu. Pada waktu pencalonannya Haji Suhaili pertama, itu juga dulu kan mau direkol dan sebagainya karena melawan lalu Ratmaja. Saya selaku Dewan Pertimbangan ngomong, saya bilang jangan begini, ya sama-sama aja. Gitu. Jadi saya kader juga kan? Sama kader, silakan aja gitu. Jangan karena kita nih di DPP juga begitu. Jadi sama saja. Terus sekarang kok terus Pak Ahyar ini rasanya ndak adil kalau saya diem gitu loh. Dia bilang disebut sebagai dosa politik. Kalau ngomong dosa politik berarti sama semua. Berarti sekali Yusuf Kala pun sudah berdosa politik sudah lama kan? Ya. Toh dia setelah itu jadi juga tidak direkol dan sebagainya. Jadi tidak sehat lah anaknya. Tidak adil. Sekarang dalam keadaan begini, bagaimanapun juga musda ini ditunda berkali. Ini saya prihatin betul. Apa masalahnya? Maka begitu tadi saya terpanggil saya cari Ahyar Abduh. Dua dia juga anak saya, binaan saya. Saya waktu itu jadi ketua biru pemuda di DPD Golkar zamannya Pak Lukman Haq. Dia itu saya bina. Ada kita punya yayasan namanya YK3I. Sama ada Pak Muzahir juga. Pak Muzahir juga dibina. Nah, jadi saya bilang saya mau cari, kasihan sebagai orang yang dizolimi ya. Saya datang tadi. Jadi dia curhat, cocok dia curhat kayak sama ibunya. Begini, akhirnya kok tidak adil ini saya bilang. Kalau itu yang dijadikan satu yang akan menjegal dia sebagai seorang bakal calon lah istilahnya ini DPD kan tidak adil. Makanya saya tanya perjalanannya bagaimana dia dengan DPP. Dia cerita perjalanannya dia. Nah, jadi kok terus sekarang musda ditunda berapa kali, prihatin. Terus tadi saya baca Lombok Pos begitu. Nah, sekarang secara realita pengalaman saya di Golkar NTB ini tidak pernah ada yang mendapat 2 kali. Karena apa? Dia ketua DPD Golkar itu tidak pernah ada yang bisa sejarahnya 2 kali. Ya, tidak ada sejarahnya 2 kali. Jadi kalau dia tidak berhasil, ya
Misalnya seperti Pak Srinate, serius kalah, tidak bisa, berhenti. Pak Lukman, tidak bisa, berhenti. Pak Mesir, tidak bisa, gubernur, berhenti. Itu. Jadi prestasi. Sekarang ini saya melihat memang ya, lainlah zaman itu dengan zaman sekarang misalnya. Lebih tantangannya Golkar lebih besar. Tapi saya prihatin Golkar NTB ini yang dulunya jadi raja lah istilahnya cara jelek. Dari panutan politik nih. Ya, sekarang ini saya lihat di DPRD tingkat 2 rata-rata kita tidak bisa menjadi ketua. Ya. Lombok Barat, Lombok Tengah. KRI, Iya. Lombok Tengah yang notabene rumahnya Rumah sendiri. ketua DPD ini. Toh dia juga bupati, powernya tinggi. Justru kalah. Nah, Ternyata kalah. Lombok Timur kalah. Timur. Iya. Yang menang Kota Mataram. Bima. Kota Sama Bima. Bima aja. Nah, Cuma dua dan itu. kita melihat secara aturan Golkar itu di DPD 2-nya itu kalau sudah 2 kali tidak bisa lagi calonkan diri. Nah, jadi akhirnya saya terpanggil, kasihan Golkar ini kasihan. Kalau saya adil aja kepada siapa kader. Haji Soheli pun adik saya, Ayat Abeduh anak saya adil. Tapi saya lihat realita sekarang. Saya bilang gitu. Terus tadi naik bilang gitu. Wah saya sebenarnya kita sama saja ini. Itulah. Adil lah. Janganlah dia begini caranya. Itu yang aneh. Bukan apa-apa. Saya kan kemarin diem aja. Lihat perjalanannya ini. Anak-anak muda silakan bertarung. Tapi bertarung yang sehat gitu. Saya tadi kaget. Terus kemarin juga. Bukan apa-apa ya. Karena COVID mungkin. Dipertimbangkan untuk tidak terlalu banyak hadir gitu ya. Tidak apa-apa, silakan aja. Pokoknya rapi-rapi, jangan sampai berkelahi, silakan ya gitu. Tapi kok terus tidak jadi lagi di Kuta ini. Ada apa ini kan gitu? Ada apa ini gitu. Cuma saya sih kalau di DPP Pak Agung Laksono itu saya kan seorang wakil ketua DPD Gerindra 57. Jadi sama Pak Agung Laksono, beliau kan ketua DPP, dekat sama Pak Agung Laksono saya. Pak Hartarto DPP ketua umum itu seorang pengurus Poskoro 57. Nih. Tapi saya tidak akan pakai gitu-gitu, cuma saya melihat realita di lapangan aja. Sebagai orang tua di Golkar ikut membidani lah yang jeleknya di Golkar, terutama di Lombok Tengah dari Sekber Golkar. Ya, dari Sekber Golkar lah itu jadi pengurus. Artinya ini PD2 LT-nya harus perlu